Ya, terima kasih Ci Ladi dan juga terima kasih buat Ibu Tiolin Novita yang sudah menyampaikan kesaksian hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat semuanya. Oke. Baik, saya akan berbicara satu tema khotbah dengan judul yaitu krisis kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang krisis kepercayaan, saya definisikan bahwa krisis kepercayaan itu adalah peristiwa yang terjadi secara pribadi mengarah pada situasi, kondisi yang tidak stabil yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan diri. Dalam situasi sulit yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat kita merasa tertekan, ya, karena pergumulan persoalan pribadi. Dan tentunya kalau persoalan pribadi dan pergumulan itu berkaitan erat dengan apa yang sudah kita dengarkan tadi, kesaksian daripada Ibu Tioli Novita, bahwa pergumulan yang ia alami ketika dokter memvonis mengalami sakit penyakit kanker payudara. Dan mungkin juga pada sore hari ini, semua kita yang hadir di sini sebagian besar juga adalah orang-orang yang sedang mengalami pergumulan yang sama atau serupa, tidak sama, dengan perbedaan atau berbagai-bagai sakit penyakit yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, maupun juga persoalan-persoalan lainnya berkaitan dengan persoalan kehidupan pribadi, persoalan rumah tangga, persoalan usaha pekerjaan, dan persoalan lainnya. Akan tetapi pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, harapan kita adalah ketika kita mengikuti acara ini, kita tetap meyakini bahwa mujizat hari ini itu masih terjadi. Kesempatan untuk kita menikmati dan mengalami mujizat itu masih bisa terjadi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah pembuat mujizat. Oleh sebab itu kita bukan mencari saja mujizatnya, tapi yang pasti ketika kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita, maka saya percaya Tuhan yang empunya mujizat itu dan dia sanggup melakukan mujizatnya, dan kita mendapatkan atau kita dapat menerima dan mengalami mujizat itu tatkala kita berserah diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing, tentunya kalau kita sedang mengalami sakit penyakit, kita mengalami yang namanya krisis, dan krisis itu bisa bicara tentang secara personal kondisi, ya. Seringkali kalau kita mengalami krisis, sakit penyakit yang kita alami, kita mulai mengalami krisis kepercayaan atau kehilangan kepercayaan diri kita, kehilangan ketangguhan hidup kita, kehilangan kegigihan untuk kita mau bertahan hidup oleh karena kondisi penyakit yang memang secara manusia akan sangat sulit untuk bisa mengalami kesembuhan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, justru dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan itu, marilah kita dapat mengatasi krisis kehidupan kita, termasuk sakit penyakit yang sedang kita alami pada saat sekarang ini, dengan kita memperteguh keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini, kita akan membacakan satu kisah yang dialami oleh Thomas. Dan kisah ini saya memberikan gambaran tentang kekristenan yang sedang mengalami kegoncangan iman percayanya kepada Tuhan. Nah, kisahnya seperti ini ya, di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan ini kita menemukan satu kisah cerita yang sudah pernah dan berkali-kali mungkin kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini pada saat-saat kita mengalami yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati dari antara orang mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan tentunya peristiwa ini yang tidak pernah kita lupakan. Nah, bicara soal kebangkitan Tuhan Yesus, ya, bicara soal bagaimana Thomas tidak mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu, apa yang terjadi di dalam diri Thomas menggambarkan tentang kekristenan, menggambarkan tentang kepercayaan diri Thomas itu mulai diragukan. Penyebab daripada krisis kepercayaan yang terjadi di dalam kehidupan Thomas pada waktu itu adalah yang pertama, ketiadaan iman. Apakah Thomas benar-benar dia tidak memiliki iman? Selama dia bersama-sama dengan murid-murid, ke-12 murid lainnya, mereka bersama-sama sudah pasti melihat banyak mujizat yang mereka lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai guru mereka sepanjang perjalanan Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi mengapa di dalam kondisi ketika Tuhan Yesus bangkit daripada antara orang mati dan kebangkitan hidup itu, kenapa Thomas itu tidak percaya atas kebangkitan itu? Nah, oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 berkata, "Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ." Kenapa? Ketika Tuhan Yesus datang ke situ, kenapa Thomas tidak berada di situ? Pertanyaannya, Thomas ada di mana? Bukankah Thomas itu juga adalah salah seorang murid Tuhan Yesus? Apakah Thomas masih dirundung duka dengan kematian Yesus ketika Yesus mati? Dan dia sedang mengalami kesedihan oleh karena Yesus mati. Apakah demikian alasan ketika Thomas tidak berada di situ? Itu hanya suatu persepsi atau asumsi yang mungkin saya dapat sampaikan pada sore hari ini. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara ketika Yesus datang di situ dan Thomas tidak ada di situ, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana Thomas tidak ada di dalam komunitas bersama-sama dengan murid-murid lainnya. Kenapa murid-murid lainnya itu bersama-sama di situ, tetapi Thomas tidak ada di situ? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, saya ingin menyampaikan di sini Bapak Ibu Saudara kepada kita bahwa Thomas, ya, meskipun Thomas mendengar tentang kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit, tetapi mengapa Thomas itu tidak percaya tentang kebangkitan itu? Apakah dia tidak punya iman? Ternyata dalam kondisi saat itu imannya itu tidak ada. Bukan berarti dia tidak memiliki iman. Tapi pada saat itu kenapa dia tidak percaya bahwa Kristus telah bangkit? Nah, di dalam kehidupan saudara dan saya seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita bahwa ketika kita sedang dilanda dengan krisis, kita seringkali kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan walaupun kita adalah orang yang percaya. Seringkali kita tidak dapat menunjukkan iman kita yang kokoh untuk menghadapi segala bentuk persoalan pergumulan, apalagi sakit penyakit. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat mengalami kesembuhan di dalam kehidupan kita dari sakit penyakit yang kita alami, marilah kita selalu berada di dalam komunitas seperti murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun mereka belum melihat kebangkitan Tuhan Yesus, tapi murid-murid tetap berada dalam suatu komunitas. Nah, komunitas itu betapa pentingnya kita berada dalam satu komunitas. Kenapa? Di dalam komunitas itu kita akan dikuatkan dengan sesama atau sesama orang-orang yang beriman lainnya. Untuk mereka dapat mendoakan kita,
Untuk iman kita dapat bangkit ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Mungkin kita berada di kelompok kesan kita, mungkin kita berada dalam persekutuan-persekutuan doa, mungkin kita berada dalam kebaktian-kebaktian kebenaran rohani, mungkin kita berada dalam gereja kita masing-masing. Dalam komunitas seperti itu, justru disitulah Bapak Ibu Saudara, iman kita tidak akan mati, tapi iman kita akan tetap hidup. Karena apa? Kita percaya bahwa krisis itu akan teratasi karena iman kita tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Penyebab yang kedua, kenapa krisis itu terjadi? Penyebab krisis kepercayaan terjadi karena apa? Ketiadaan bukti iman. Kenapa ketiadaan bukti iman? Ya saudara, karena Thomas ingin membuktikan apakah benar bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Nah, oleh sebab itu dalam Yohanes 20 ayat 25 berkata demikian. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ini murid-murid lain sudah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini lagi Bapak Ibu Saudara, sebelum dia melihat Tuhan Yesus, padahal murid-murid yang lain sudah melihat Tuhan Yesus. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, ya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Artinya sebelum Thomas bertemu secara langsung dengan Yesus dan membuktikan bahwa tangan Yesus itu pernah ditusuk oleh paku ketika dia disalibkan, dia berada di kayu salib, Thomas belum percaya. Kalau dia sudah melihat, baru dia percaya. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, di dalam kehidupan saudara dan saya, walaupun saudara dan saya belum mengalami mujizat, walaupun saudara dan saya belum mengalami kesembuhan itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, percayalah bahwa kita telah melihat kesembuhan. Karena kesembuhan itu telah terjadi dalam kehidupan kita, menandakan bahwa saudara tidak perlu membuktikan iman itu. Ya, saudara. Artinya apa? Jangan saudara seperti Thomas. Sebab apa? Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah bukti segala sesuatu yang kita harapkan, bahwa bukti itu sudah terjadi. Kita mengharapkan kesembuhan, tapi kita yakin bahwa iman kita telah membuktikan bahwa Tuhan itu telah menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Oleh sebab itu, jangan kita mengalami krisis dan kita kehilangan kepercayaan kita. Jangan sampai kita harus dikatakan harus ada bukti dulu, saudaraku yang kekasih. Tapi percayalah bahwa iman itu yang saudara miliki, bahwa percaya bahwa kesembuhan itu sudah terjadi. Yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara, ketiadaan kesembuhan iman. Penyebab krisis dan kepercayaan terjadi karena apa? Ketiadaan kesembuhan iman. Jadi iman itu yang kita punya, yang kita miliki, kita harus sungguh-sungguh. Sebab Yohanes 20 ayat 27 berkata, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, Yesus melihat iman daripada Thomas. Mungkin saudaraku yang kasih, Thomas tidak bersungguh-sungguh hati karena dia sudah hopeless. Dia tahu bahwa ketika Yesus telah mati, nggak mungkin lagi Tuhan Yesus akan mengalami yang namanya kebangkitan hidup itu. Jadi ketika dia bertemu secara langsung kepada Tuhan Yesus, dan Yesus membuktikan diri bahwa inilah aku, dia katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus telah bertemu langsung dengan Thomas, saudara. Dan Thomas tidak bisa lagi meragukan bahwa benar-benar Yesus telah bangkit. Oleh sebab itu, Yesus menguji kesembuhan hati atau kesembuhan daripada iman daripada Thomas. Nah, di dalam kehidupan saudara dan saya, kita sudah memiliki iman. Jangan sampai iman kita itu, Bapak Saudara, tidak aktif. Iman itu harus aktif. Jangan iman kita menjadi iman yang pasif. Kalau iman yang pasif, maka kita tidak akan mengalami kesembuhan. Dan iman yang aktif itulah iman yang bergerak menanti kesembuhan pada waktu Tuhan
yang tepat. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya mujizat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal untuk kita dapat mengatasi krisis kepercayaan. Jangan kita hidup seperti Thomas. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, percaya pada Yesus, ya. Lalu ayat 28 dan 29 ayat Yohanes 20, Thomas menjawab, dia, ya, Thomas menjawab, dia, maksudnya kepada Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya katakan kepada saudara pada sore hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah memang sangat paradoks dengan kondisi keadaan yang sedang kita alami, seperti penderitaan yang dialami oleh Ibu Novita tadi, ya, ketika divonis dokter mengalami cancer, ya, harus berobat ke dokter, dirawat di rumah sakit, harus kemo berkali-kali. Tapi saudaraku yang kekasih, dia belum melihat mujizat, tapi dia percaya kepada Tuhan bahwa mujizat itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah pada sore hari ini, walaupun kita belum melihat kesembuhan itu, tapi kita percaya bahwa kesembuhan itu sudah terjadi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi krisis kepercayaan di dalam kehidupan saudara. Yang kedua adalah hidup oleh iman. Kenapa kita harus hidup oleh iman? Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar, jadilah benar. Ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika Tuhan izinkan sakit penyakit kita alami, kalau kita merasa diri kita belum benar di hadapan Tuhan, mari kita sujud, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memiliki dosa, kita minta ampun kepada Tuhan agar supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Jadi jangan saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang berdosa, tapi justru saat sekarang ini Tuhan katakan kalau kita menjadi orang benar, Tuhan mengampuni dosa kita, dan ketika kita menjadi orang benar, maka kita akan hidup oleh iman. Oleh sebab itu, ketika kita hidup oleh iman, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesembuhan itu akan terjadi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, sudah tahu tentang kisah Ayub. Ketika Ayub ditimpa sakit penyakit, Ayub 2 ayat 7-9 berkata demikian. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk mengaruk-ngaruk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebagai kisah yang terakhir pada renungan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Ayub telah kehilangan keluarganya. Dia kehilangan anak-anak darahnya yang cantik. Dia kehilangan harta bendanya. Dia kehilangan orang-orang terdekatnya. Dia kehilangan ternak dan dombanya beribu-ribu hilang oleh karena malapetaka yang terjadi. Sudah kehilangan itu, Ayub mengalami sakit penyakit yang seakan-akan Bapak Ibu Saudara, penyakit itu tidak dapat disembuhkan lagi. Lalu ketika Ayub dilanda dengan sakit penyakit, ditimpa dengan sakit penyakit, istrinya juga mulai meninggalkan dia. Bahkan ada perkataan yang istrinya katakan, masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ayub kita tahu orang yang saleh, yang jujur, orang yang tidak punya celah dosa apapun di dalam kehidupannya. Tapi kenapa dia mengalami sakit penyakit? Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, Ayub pernah berkata bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya, tidak ada satu rencana pun yang gagal di dalam kehidupannya. Tetapi Ayub selalu memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, krisis yang dialami oleh Ayub, mungkin juga krisis yang mirip yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayub bisa kehilangan orang-orang terdekat. Ayub bisa kehilangan ternaknya. Ayub bisa kehilangan harta bendanya. Ayub bisa kehilangan keluarganya. Tapi satu hal kuncinya adalah Bapak Ibu Saudara yang saya ingin sampaikan pada sore hari.
Tetapi Ayub tidak kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayub tidak seperti Thomas yang kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, Thomas selalu ingin bukti. Pada kesempatan sore hari ini, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita oleh karena sakit penyakit kita mengalami krisis kepercayaan. Mungkin krisis kepercayaan itu kita mulai nggak percaya lagi, apakah saya akan disembuhkan atau saya akan mengalami mujizat atau tidak. Apakah doa saya akan dijawab oleh Tuhan atau tidak akan dijawab oleh Tuhan. Apakah dokter masih bisa dapat menyembuhkan saya. Kita mengalami krisis-krisis secara personal maupun relasional, sehingga mengakibatkan mungkin kita mulai kehilangan krisis kepercayaan diri kita. Kita mulai mengalami krisis kepercayaan terhadap keluarga kita. Mungkin keluarga kita meninggalkan kita, membiarkan kita. Mungkin juga kita mengharapkan dokter rumah sakit yang mewah, dokter yang ahli untuk dapat menyembuhkan kita. Tapi dokter tidak menjadi solusi jawaban untuk dapat menyembuhkan sakit penyakit yang kita alami. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita kehilangan kepercayaan diri kepada Tuhan, iman kita mulai goyah, iman kita mulai runtuh, rapuh, maka kita akan menjadi orang yang pesimis, bukan lagi menjadi orang yang optimis. Dan oleh sebab itu, pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa kepada kita. Marilah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita menguatkan kepercayaan diri kepada Tuhan, maka krisis kepercayaan yang kita alami saat sekarang ini, semuanya akan sirna. Karena apa? Kita sedang berada di dalam genggamannya Tuhan. Seperti Ibu Novita tadi katakan dalam kitab Nahum, maka ada di dalam Tuhan. Tuhan akan melindungi kehidupannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kesaksian Ibu Novita itu, kalau dia ditolong oleh Tuhan, kenapa juga kita tidak akan ditolong oleh Tuhan? Pasti karena kita percaya dengan iman kita, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan mengalami mujizat, karena mujizat sampai hari ini masih terjadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih hamba sampai di sini berbicara. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita letakkan tangan kita di dada kita atau diletakkan di sakit penyakit yang kita rasakan di bagian tubuh-tubuh kita. Saya akan berdoa, percaya tangan saya tidak bisa menjangkau saudara, tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau saudara, untuk menjamah saudara, dan untuk menyembuhkan hidup saudara pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mujizat Allah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi pada saat sekarang ini. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.